Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ida dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum Ibu membahas materi pembelajaran, akan Ibu ajak kalian untuk mengenal sosok pemimpin pertama di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Wajib kalian ketahui apa kelebihan beliau. Yang pertama, beliau memiliki karisma yang mendunia. Kedua, beliau pandai berbahasa asing. Ketiga, beliau adalah seorang orator yang sangat handal. Mengapa demikian? Karena beliau mampu berorasi tanpa menggunakan teks ataupun naskah. Dalam orasinya, beliau mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia dikala dibelenggu oleh penjajah. Begitu hebatnya beliau dalam berorasi sehingga mendapat julukan singa podium. Nah anak-anak, apakah kalian ingin seperti beliau? Yuk kita pelajari tentang materi pidato. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Pidato sering juga disebut orasi. Orang yang berpidato disebut orator. Apa tujuan kita berpidato? Yang pertama adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. Ada beberapa metode dalam berpidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta-merta. Pada metode ini, pembicara berpidato berdasarkan pengetahuan dan kemahiran tanpa persiapan sama sekali. Yang kedua, metode extemporan atau tanpa persiapan naskah. Pada metode ini, pembicara berpidato dengan membawa catatan penting yang sekaligus menjadi urutan dalam uraiannya. Yang ketiga, metode menghafal. Pada metode ini, pembicara berpidato dengan membaca dan menghafal naskah pidato sebelum naik podium pidato. Yang keempat, metode naskah. Pada metode ini, pembicara berpidato dengan membaca naskah yang telah disusun terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin berpidato, maka harus memperhatikan langkah menyusun naskah pidato. Berikut langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita tentukan dulu tema atau pokok pembicaraan. Contoh, acara perpisahan sekolah, tema perpisahan sekolah. Yang kedua, kita wajib menentukan isi pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Artinya, isi pidato bertujuan untuk memberikan informasi pada orang lain. Tentunya isinya bermanfaat, ya. Kemudian meyakinkan pendengar. Artinya pendengar merasa yang disampaikan benar adanya. Kemudian membuat orang lain merasa senang. Pendengar merasa terhibur. Boleh diselingin dengan canda yang bermutu. Kemudian menjelaskan sesuatu atau memberikan pengaruh pada pendengar. Artinya setelah mendengar isi pidato, pendengar paham dan mengikuti apa yang disampaikan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Sebelum menulis naskah pidato, terlebih dahulu kita membuat kerangka pidato. Tujuannya
agar terarah apa yang akan disampaikan. Kerangka atau struktur teks pidato, yang pertama pembukaan atau pendahuluan. Nanti dijelaskan. Yang kedua, isi pidato, apa yang akan disampaikan. Yang ketiga, penutup. Baik, yang pertama adalah pembukaan. Hal-hal apa saja yang ada pada pembukaan? Yang pertama adalah salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan. Contohnya adalah yang terhormat Bapak siapa, Ibu siapa, pejabat apa. Yang ketiga, ucapan syukur. Syukur kepada Allah telah bertemu di tempat ini, dalam keadaan sehat, dan sebagainya. Yang keempat, pengantar topik utama. Apa yang akan kalian sampaikan pada pidato tersebut. Tentunya hal-hal yang sangat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Kedua, isi pidato. Isi pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Berikut isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Selanjutnya, isi pidato tidak menimbulkan pertentangan. Kemudian, isinya benar, objektif, dan jelas. Bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. Setelah itu, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan hal yang telah disampaikan, kemudian ucapan terima kasih atas segala perhatian, kemudian ucapan permintaan maaf bila ada salah kata, salah ucapan, kemudian ucapan penutup dengan mengakhiri demikian, sekian, kemudian salamnya jangan lupa, salam penutup. Mari kita simak contoh teks pidato berikut. Kita mulai yang pertama. Perhatikan urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu merupakan salam pembuka. Berikutnya adalah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan para tamu undangan serta kawan-kawanku yang kubanggakan. Itu namanya kalimat penghormatan. Berikut adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bagian dari pembukaan. Nah, anak-anak, berikut kita perhatikan bagian dari isi pidato. Isi pidato disesuaikan dengan sasaran, maksud dan tujuan pidato tersebut dibuat. Bagian terakhir adalah penutup yang mencakup kalimat penutup, ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta salam penutup. Nah, sekarang kalian silahkan mencoba membuat naskah teks pidato. Tema bebas, sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 10 soal di Google Classroom. Demikian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.